Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Kepastian pada sekeping mata uang. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Oda Nobunaga adalah seorang jenderal, pemimpin militer Jepang paling terkemuka antara tahun 1568 sampai dengan 1582. Nobunaga bersama dua orang penerusnya, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu, dianggap sebagai pemersatu Jepang pada abad pertengahan, persisnya di paruh kedua abad ke-16. Nobunaga adalah seorang jenderal yang inovatif dan juga mempergunakan diplomasi serta taktik militer yang dianggap superior. Juga persenjataan yang saatnya dinilai canggih untuk menghalau lawan-lawannya. Panglima perang ini terkenal karena hasratnya yang membara untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Ada kisah tentang Nobunaga dan salah satu pertempuran yang dihadapinya. Saat itu dikatakan jumlah prajuritnya hanya 1/10 dari jumlah prajurit musuh. Nobunaga sendiri meyakini bahwa ia akan menang. Karena itu dia memutuskan untuk menyerang. Tapi para prajuritnya merasa sangsi karena jumlah mereka yang cuma 1/10 dari jumlah pasukan musuh. Nah, dalam perjalanan menuju medan peperangan, mereka berhenti di sebuah kuil Shinto. Sesudah berdoa di dalam kuil, Nobunaga keluar. Dia mengumpulkan para prajuritnya dan berkata, "Sekarang aku akan melemparkan mata uang. Jika gambar kepala yang nampak nanti jatuh di permukaan tanah, kita akan menang. Kalau angka yang kelihatan, kita akan kalah. Nasib akan terungkap sekarang juga." Lalu ia melemparkan mata uang ke udara. Dan saat jatuh ke tanah, keping mata uang itu menampakkan gambar kepala. Oh, para prajurit begitu bersemangat untuk maju perang. Mereka yakin mereka pasti menang. Dan memang mereka bisa memenangkan pertempuran itu dengan relatif mudah. Hari berikutnya sesudah peperangan usai, seorang ajudan berkata kepada Nobunaga, "Tuanku, memang tak seorang pun bisa mengubah nasib yang sudah ditakdirkan untuknya." "Memang betul," jawab Nobunaga sambil memperlihatkan keping uang yang kemarin ia lemparkan. Ternyata kedua sisinya sama bergambar kepala. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan pasukan Nobunaga itu artinya karena takdir, nasib, atau mereka yang percaya adanya takdir, nasib, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ada suratannya, sudah ada skenario yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak dapat diubah.
Konsekuensi negatif dari keyakinan ini, menurut saya, pada titik tertentu akan membuat orang tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dalihnya, memang sudah takdir, sudah nasib harus terjadi begini. Di era modern, kita mengenal orang-orang yang berprofesi sebagai motivator. Para motivator ini memberikan dorongan semangat dan inspirasi, membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri dalam diri orang atau orang-orang yang mengikutinya. Para pengikutnya didorong untuk mengembangkan potensi diri, mengatasi rintangan, menciptakan perubahan positif. Konsekuensi negatif yang bisa terjadi, pada titik tertentu, orang mengabaikan kehadiran dan karya yang maha kuasa, karena semua lalu bergantung pada diri sendiri. Iman Kristen menentang takdir. Kalaupun ada yang mau disebut sebagai rancangan Allah bagi kehidupan ini, maka rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Sejak awal, Allah memberikan tanggung jawab pada manusia untuk berkarya, untuk bekerja. Berkarya selaku mitra Allah, melakukan yang terbaik dengan segala potensi yang ada guna merawat kehidupan yang Allah anugerahkan. Pada saat yang sama, manusia memiliki berbagai keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak dapat diatasi mengandalkan diri sendiri. Ada banyak beban yang tidak sanggup dipikul dengan kekuatan sendiri. Dalam situasi seperti itulah, iman Kristen meyakini ada sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan yang dapat diandalkan, yaitu Allah Trinitas, Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Itulah kuasa iman dan pengharapan. Dalam iman, kita mau setia melakukan yang terbaik dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam iman, kita mau dengan segenap hati mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam segala keterbatasan kita, kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Seperti pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 25 mengatakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Dalam Ratapan 3 ayat 25 ditegaskan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Selamat melakukan yang terbaik dalam sambil terus menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana-sini, alih-alih percaya pada pertolongan Tuhan, kami suka mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melakukan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan hikmat
agar kami mau terus melakukan yang terbaik dengan segenap potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam setiap dan seluruh aspek kehidupan, sambil terus menaruh harap hanya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa bagi anak-anak-Mu, anggota simpatisan segenap keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah gangguan kesehatan, baik karena sakit penyakit ataupun usia yang semakin lanjut. Barangkali ada yang sedang bingung karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Kami menyerahkan setiap anak-Mu dengan berbagai pergumulan masing-masing ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ketika ada sekian banyak anak-anak yang telah menyelesaikan studi di jenjang masing-masing. Anak-anak yang sudah menyelesaikan juga ulangan umum di kelas masing-masing. Mereka yang naik kelas, mereka yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam syukur kami tetap memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami dengan masa depan mereka. Kami juga turut bersyukur, bersukacita bersama dengan keluarga-keluarga yang berbahagia karena kehadiran anak di dalam keluarga mereka. Kami bersyukur untuk kelahiran Reigner Lawrence Suryadi, juga Delvano Junius Dharma. Tuhan berkati pertumbuhan anak-anak ini. Tuhan pakai orang tua mereka menjadi mandataris Allah dalam mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan ini. Kami juga berdoa bagi berlangsungnya pernikahan antara kedua anak-Mu, Natasha Jane Krisandina, putri dari Bapak Ika dan Ibu Ariadna, yang akan menikah dengan Matthew Thomas Traskowski pada tanggal 21 Juni mendatang. Tuhan yang sempurnakan apa yang akan diselenggarakan. Tuhan sertai, berkati perjalanan hidup pernikahan yang akan dijalani oleh anak-anak kami ini. Kami juga berdoa bagi keberadaan hidup pelayanan, persekutuan, kesaksian gereja-Mu di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah, agar melaluinya jemaat Tuhan boleh makin bertumbuh di dalam kedewasaan spiritualitas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Secara khusus kami berdoa bagi pelaksanaan renovasi lantai aula penabur hibrida dan juga bagi penyelenggaraan kebaktian-kebaktian yang sementara waktu pindah ke aula penabur internasional supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga ya Bapa, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang ada. Tuhan mampukan bangsa ini dengan keragaman yang ada untuk mau bergandeng tangan, bahu-membahu,
menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengganggu tegaknya keadilan, kebenaran, mewujud nyatanya damai sejahtera bagi segenap bangsa. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi situasi konflik yang terjadi di beberapa tempat yang belum terselesaikan, khususnya peperangan antara Iran dan Israel yang masih berlangsung saat ini. Tuhan, Engkau yang beri kejernihan hati dan pikiran kepada para pemimpin kedua bangsa dan negara. Tuhan, gerakkan para pemimpin bangsa-bangsa, negara-negara lain untuk juga mau berperan serta sehingga bisa diwujudkan penyelesaian konflik secara damai, sehingga tidak perlu berjatuhan lagi banyak korban di dalam peperangan ini. Terima kasih ya Bapa. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami juga akan beristirahat. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.